Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas qudroh dan irodahnya. Pada kesempatan kali ini kita bisa kembali bertatap maya, kembali bersua untuk mengikuti perkuliahan online. Mungkin ini pertemuan terakhir kita di semester ini untuk pendidikan agama. Dan kemarin mohon maaf Bapak sampaikan dalam hal pengajaran karena waktu kadangkala tidak menentu, bentrok dengan kegiatan atau dengan perkuliahan yang lain. Jadi beberapa pertemuan ke belakang itu lebih banyak sinkronus ya. Jadi kalian pelajari materi-materi yang Bapak sampaikan di classroom. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam melaksanakan satu di antara tugas kita sebagai umat Islam, umat Muslim, untuk menuntut ilmu. Seperti yang kita tahu bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban dasar yang melekat dalam setiap diri kita ya. Jadi umat Muslim tidak mengenal usia, tidak mengenal jarak, pangkat, harta. Yang namanya menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban. Dan beruntung kalian bisa dalam posisi sekarang sebagai mahasiswa, karena tidak sedikit banyak yang seperti kalian, seusia kalian itu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar di bangku kuliah begitu. Jadi pertama Bapak sampaikan permohonan maaf pada kalian karena selama beberapa pertemuan kemarin itu Bapak kurang maksimal dalam mengajar berkaitan dengan satu dan lain hal, salah satunya selalu berbenturan dengan kegiatan dan jam perkuliahan yang lain. Mudah-mudahan ke depan walaupun dengan treatment yang ada, mudah-mudahan bisa sedikit memberikan stimulus kalian untuk mempelajari Islam lebih dalam lagi begitu. Nah, insya Allah kalau notulensi yang kalian kirim, makalah-makalah yang kalian kirim, walaupun tidak semuanya Bapak respon, Bapak baca dan kemudian Bapak lihat, Bapak dalami, dan secara keseluruhan memang tidak perlu yang mesti dikomentari, dalam batas wajar begitu. Makalah, kemudian notulensi, komentar-komentar di YouTube, walaupun nggak semuanya Bapak bisa klik like ya di YouTube, tapi Bapak juga menyimak beberapa komentar-komentar, walaupun kadang di beberapa YouTube ya, di beberapa cuplikan video tidak semua berkomentar begitu. Jadi insya Allah yang sudah kalian lakukan, pembelajaran yang sudah kalian lakukan itu Bapak catat, Bapak perhatikan walaupun tidak langsung direspon. Apalagi yang lebih penting, usaha kemudian niat kalian itu dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman sekalian, terakhir ya, kalau tidak salah Bapak itu sudah menyampaikan cuplikan yang terakhir itu kaitan dengan dunia Islam kontemporer ya, kalau tidak salah. Yang terakhir itu Bapak sudah sampaikan cuplikan itu dunia Islam kontemporer begitu. Nah, kali ini Bapak akan coba share materi kaitan dengan toleransi dalam Islam. Tapi sebelumnya Bapak ingin sampaikan dulu untuk tugas UAS ya, tugas UAS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, kita kan 11 orang ya. Untuk tugas UAS, jadi nanti masing-masing di antara kalian itu nulis satu artikel ya.
artikel. Materinya apa? Materinya itu silakan kalian pilih bebas materi-materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini kaitan dengan toleransi ya. Jadi silakan kalian pilih, tapi masing-masing harus beda. Kalian silakan berunding, tentukan misalkan Nicola mau materi 1, kemudian misalkan Arindia mau materi kedua, Mahesa 3, dan seterusnya. Silakan kalian berunding, pilih satu materi yang kalian akan tulis sebagai sebuah artikel. Nah, artikelnya itu silakan kalian tulis, dan karena nanti Bapak akan coba cek ya dengan Turnitin, maka Bapak akan pastikan kalau tingkat plagiasinya tinggi begitu, nah itu akan berpengaruh terhadap mungkin penilaian ya. Walaupun dari sisi kehadiran, dari sisi tugas kelompok, tugas mandiri, insya Allah Bapak akan apresiasi itu, tapi mungkin untuk tugas UAS ini nanti akan Bapak artikel kalian, tulisan kalian Bapak akan coba cek di Turnitin, Bapak kasih toleransi sampai batas 25%. Kalau misalkan di atas 25%, tingkat plagiasinya mungkin ada beberapa yang Bapak akan coba toleransi gitu. Kalau misalkan tinggi sampai di atas 50%, 60%, mungkin Bapak akan coba kembalikan supaya dilakukan perbaikan begitu. Jadi artikel ini aja, artikel bebas, jadi gak usah ada latar belakang, gak usah ada pendahuluan ya, langsung saja. Misalkan kaitan dengan toleransi dalam Islam, pengertian, kemudian aspek-aspek toleransi, apa pengertian toleransi, dasar hukum toleransi, misalkan gitu. Jadi langsung, gak perlu juga pakai abstrak, tapi referensi itu mesti dicantumkan. Dan upayakan untuk format referensi pun menggunakan Mendeley. Aplikasi Mendeley mungkin tidak asing ya di pendengaran teman-teman kaitan dengan aplikasi Mendeley ini, supaya lebih rapi. Dan budaya literasi, budaya cerdas dalam membuat artikel, mudah-mudahan bisa membudaya di tengah mahasiswa begitu, utamanya mahasiswa musika. Baik teman-teman sekalian, mungkin itu sekilas gambaran dengan tugas. Insya Allah nanti kaitan dengan lebih lengkap mungkin menyusul ya, itu sebagai gambaran. Nah, batas pengumpulannya kapan? Batas pengumpulannya nanti akan Bapak akan tunggu sampai Senin depan ya. Besok Senin, nah Senin depannya, jadi 1 minggu. Selama 1 minggu silakan Bapak kasih waktu untuk membuat artikel. Nanti sampaikan artikelnya, karena ini sedikit ya, boleh langsung japri atau oleh diakomodir oleh Arindia atau Nicola di WAG ya. Sampaikan saja di sini karena ini tidak terlalu banyak ya, hanya beberapa orang. Jadi nama, kemudian filenya tuh kasih nama, kemudian judul pilihan. Semuanya harap beda ya, harap beda, tidak boleh sama. Dan batas banyaknya halaman itu Bapak harapkan tidak kurang dari 7 lembar dengan 1 spasi ya, 1 spasi. Jadi minimal 7 lembar 1 spasi. Oke, itu kaitan dengan tugas UAS ya. Kalau untuk kehadiran silakan, barangkali kalian lupa cek di e-kampus ya, walaupun katanya kemarin beberapa hari sempat error katanya. Nah, barangkali sekarang sudah bagus kembali, silakan kalian isi untuk e-kampusnya. Baik, ada pertanyaan tentang UAS sebelum kita lanjut ke materi? Cukup ya. Mana Ariadna sama Dio belum kelihatan nih.
Baik, kalau tidak pertanyaan kita coba langsung ya, kita mulai ke materinya. Oke, sudah kelihatan teman-teman? Sudah muncul? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik, tema kita kaitan dengan toleransi ya. Jadi orang banyak kemudian masing-masing agama ini punya sudut pandang tersendiri kaitan dengan toleransi. Bahkan tidak setiap umat beragama, dalam Islam pun orang banyak memahami dan memaknai, sebentar ya. Baik, mohon maaf teman-teman ya. Kita lanjutkan. Baik, jadi setiap agama ya memiliki sudut pandang yang berbeda kaitan dengan toleransi. Bahkan di Islam pun tentang toleransi begitu. Ada kelompok yang menganggap bahwa toleransi itu membolehkan umat beragama untuk saling bertukar akidah ya. Ini yang lebih parah kalau menurut Bapak. Bisa dikatakan ini toleransi kebablasan.
Ketika ada orang yang beranggapan bahwa toleransi itu kita boleh main ke gereja tiap hari Ahad, atau orang Kristiani boleh ikut Jumatan. Ya, nah ini ada di antara kita yang punya pemahaman dan anggapan bahwa toleransi itu adalah demikian. Bentar ya. Oke. Nah, jadi dulu pernah ada ya sebuah buku berjudul Fikih Lintas Agama ya. Di Fikih Lintas Agama ini membolehkan orang untuk safari beribadah begitu. Orang Islam boleh ibadah di hari Minggu. Umat Kristen itu punya sense. Jadi tidak ada perasaan merasakan satu sama lain kedamaian begitu, kaprah. Jadi toleransi dalam Islam itu tidak kemudian sampai pada menggadaikan akidah kita begitu. Akidah kita tidak boleh kemudian tergadaikan hanya pekan. Nah, secara bahasa sendiri bahwa toleransi itu yaitu sesuatu yang bersifat atau bersikap menenggang. Istilah tenggang rasa kan gitu. Nah, menenggang pendirian dalam hal ini pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian kita, membolehkan, silakan gitu. Orang punya kepercayaan, punya pendapat, punya pandangan sendiri. Nah, ini Bapak rasa ini pengertian yang cukup cukup adil ya. Ketika ada orang yang berbeda pandangan dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita tidak kemudian mereka tidak mesti sama gitu. Kita cukup membiarkan keyakinan yang mereka yakini begitu. Ini Bapak stop share saja dulu ya, karena ini PPT-nya bergerak jadi agak lemot. Nanti insya Allah ini penjelasan tentang toleransi sebetulnya sudah ada di YouTube. Nanti Bapak akan share linknya ya, sekalian nanti nyampaikan tugas UAS. Oke, jadi yang tadi ya, toleransi itu demikian. Jadi orang kemudian istilahnya membiarkan orang punya pendapat, pandangan lain. Tidak kemudian kita larut di dalamnya. Ada kan sekarang kelompok yang dengan atas nama toleransi justru toleran kepada pihak lain, malah intoleran terhadap kelompoknya sendiri. Mungkin kalian ada gambaran tentang kelompok ini. Betul nggak Nikola, kemudian Bagas? Ada kelompok yang kemudian atas nama toleransi lunak terhadap kelompok lain, malah keras terhadap kelompoknya sendiri. Ada gambaran nggak Sahrul Rahmat sama Mahesa kaitan dengan ini? Ada kan? Malah Bapak gak perlu sebutkan. Kalian mungkin bisa menerka apa yang Bapak maksudkan tadi. Kelompok mana yang Bapak maksudkan tadi. Jadi ketika perayaan tertentu, kelompok ini hadir dalam rangka toleransi, menjaga begitu, tapi malah keras terhadap kelompoknya sendiri. Nah, ini yang kemudian
dikatakan toleransi kebablasan yang Bapak maksudkan tadi, begitu. Jadi itu ya secara bahasa, bahwa toleransi itu adalah membiarkan orang punya pandangan, punya pendapat lain, begitu. Nah, selanjutnya teman-teman, dalam hasanah pemikiran Islam, kata toleransi itu biasa disebut dengan istilah tasamuh. Ya, kata tasamuh ini menurut Ibnu Faris berasal dari kata samaha yang artinya suhulah, yaitu mudah. Jadi dalam istilah Islam itu tasamuh ya, mempermudah gitu. Mempermudah, silakan orang punya pandangan, silakan orang punya pendapat, begitu. Tidak kemudian sampai melerai, sudah tidak sampai menghardik perbedaan pendapat yang terjadi, begitu. Nah, kemudian teman-teman, toleransi secara terminologi atau secara istilah yaitu suatu sikap menghargai kepercayaan dan perbuatan orang lain, meskipun hal tersebut merupakan sesuatu yang keliru menurut pandangan kita. Kalau menurut Bapak lebih tepat membiarkan ya, tidak dalam konteks istilahnya. Dalam konteks menghormati pun begitu. Ketika Islam mengatakan terhadap orang-orang kafir ya, Al-Quran menyebut terhadap orang dengan tegas bagaimana perilaku orang kafir misalkan. Perilaku orang kafir itu Al-Quran jelaskan sebagai perbuatan misalkan perbuatan hina. Begitu. Al-Quran saja menyatakan pandangannya demikian, begitu. Nah, kita lebih kepada membiarkan saja. Karena misalkan kalian menghormati pandangan yang lain, dalam konteks pandangan pendapat itu boleh-boleh saja. Tetapi dalam konteks keyakinan ya teman-teman, bahwa menghormati itu khawatir sedikit masuk dalam ranah meyakini kepercayaan yang lain. Paham nggak maksud Bapak? Jadi toleransi dalam konteks akidah ini lebih kepada membiarkan. Dalam taraf sampai menghormati pun kita mesti hati-hati. Karena kalau kita hormat, khawatir kita pun masuk dalam keyakinan mereka. Paham nggak? Dalam konteks akidah ya, agama. Dalam konteks pendapat, menghormati silakan. Tapi dalam konteks keyakinan, nah ini yang kemudian mesti digarisbawahi kaitan dengan toleransi. Jadi toleransi dalam konteks akidah ini lebih kepada membiarkan, begitu, tidak mengganggu, bukan pada taraf sampai menghormati. Kalau kita kan hormat kepada bendera kan, kita memuliakan dalam konteks dunia kan, bendera, lambang negara, tempat kita bernaung. Ada perasaan bangga gitu kan. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan konteks ini, toleransi dalam konteks menghormati kepercayaan yang lain, ini yang mesti kita garis bawahi. Ya, paham nggak maksud Bapak? Bagas? Silakan. Sampai detik ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan, ada masukan, silakan. Sambil Bapak ini baterai mau habis.
Oke teman-teman, ada pertanyaan nggak sampai sana? Konteks makna toleransi gitu. Bapak izin bertanya. Boleh, silakan Arin ya. Jadi ini kejadian di lingkungan sekitar ya Pak. Jadi itu ada tetangga yang beragama Muslim. Nah, hadir ke pernikahan yang agamanya non Muslim. Hadirnya itu masuk ke dalam ikut Pak, ikut ke acara pernikahan yang ada di gereja. Itu gimana ya Pak hukumnya? Oke. Jadi, kalau konteks ini ketika misalkan menghadiri sebuah pernikahan, ini kan kaitan dengan hubungan sosial ya, hubungan antar sesama manusia. Kita tetap harus menghargai, harus menghormati dalam konteks ini ya. Dalam konteks hubungan manusia, kita mesti menghargai, menghormati apapun itu latar belakang perbedaan yang ada, sekalipun agama. Bahkan ketika kita punya tetangga non-muslim misalkan, Islam menganjurkan untuk tetap berbuat baik kepada mereka. Karena dalam Islam itu ada sebuah hadis yang menyatakan apabila kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, hormati tetangga apapun itu agamanya. Dan ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan ini. Banyak peristiwa-peristiwa bagaimana toleransinya, tasamunya Rasulullah SAW, baiknya Rasulullah SAW kepada umat selain Islam. Tetapi dalam konteks akidah berlaku lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Seperti yang pernah Rasulullah kan pernah ditawari oleh orang-orang Quraisy. Rasulullah diberikan jaminan tidak akan diganggu, sahabatnya tidak akan dibully begitu. Tetapi dengan syarat kamu beribadah sebagaimana orang-orang Quraisy beribadah selama 1 minggu. Dan nanti pun aku, kata orang-orang Quraisy, akan beribadah dalam kepercayaan Islam selama 1 minggu. Terus saja begitu. Nah, Rasulullah SAW langsung ditegaskan. Turun surat Al-Quran Al-Kafirun. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh ada pembauran seperti itu dalam konteks akidah. Jadi dalam konteks hubungan sosial, ketika diundang oleh orang-orang Nasrani, pernikahan misalkan di gereja, tidak apa-apa, tidak mengapa kalian hadir, karena kalian hadir sebagai manusia pada umumnya dalam konteks kemanusiaan. Tetapi ketika hadir di gereja, kita tidak mesti kemudian mengamini segala apa yang diucapkan, meyakini kebenaran prosesinya. Ya kita hadir sebagai teman begitu. Tidak mengapa. Yang salah itu ketika kita menghormati orang non-muslim hadir di waktu Ahad, kita ikut upacara-upacara yang dilakukan oleh mereka. Jadi tidak mengapa ya Arindia ya. Dalam konteks itu kemanusiaan tidak apa-apa. Terima kasih Arindia. Yang lain? Bapak izin bertanya Pak. Ya, mangga Jumiatun. Apakah benar ya Pak kalau misalkan orang ini non-muslim mengucapkan salam, terus kita yang orang muslim itu tidak mewajibkan menjawabnya? Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Jumiatun. Ini pernah ada sebuah keterangan. Ketika orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, maka jawaban kita cukup wa'alaikum atau wa'alaika ya. Kalau misalkan mengucapkan salam, assalamualaikum, orang-orang non-muslim kepada kita misalkan, jawab oleh kita wa'alaikum atau wa'alaika. Karena ada sebuah keterangan orang-orang non-muslim pada waktu itu, pada zaman Nabi, mereka mengucapkan assalamualaikum tapi dengan narasi yang berbeda. Mereka mengatakan assalamu alaikum. Assamu sama salam jelas berbeda. Kalau assalamualaikum itu keselamatan buat kalian, hey, gitu, sesama muslim. Tapi kalau assamu itu artinya celaka.
celaka untuk kalian. Nah, khawatir nanti ada keteledoran atau ada kesengajaan yang dilakukan begitu, maka jawaban kita wa alaika. Ketika mereka mengatakan celaka buat kamu, kita jawab wa alaika, buat kamu juga celaka gitu. Jadi jangan jawab wa alaikumussalam. Kalau jawabannya wa alaikumussalam, berarti kita menjawab keselamatan buat kalian. Orang-orang non muslim mengatakan kepada kita celaka, kita malah kemudian mengutarakan keselamatan. Jadi jawabannya adalah wa alaika atau wa alaikum ya Jumiati. Jadi ketika mereka mengatakan demikian, kita jawab saja wa alaika, wa alaikum gitu. Oke. Yang lain? Oke, kita lanjut dulu ya. Sembari nanti kalau ada pertanyaan di sela-sela penyampaian Bapak silakan utarakan. Tidak mesti menunggu sampai selesai materi disampaikan. Nah, selanjutnya toleransi itu adalah sebuah keluasan atau flexibility ya dalam bermuamalah dengan iktidal, dengan adil, dengan seimbang, yaitu sikap wasati, sikap pertengahan antara tadyiq ya, antara mempersulit dengan tasahul, terlalu memudahkan. Jadi konteksnya jelas kalau toleransi itu dalam hal muamalah begitu. Tidak dalam hal akidah. Kalau dalam hal muamalah kan jelas, tadi Bapak sampaikan, diundang pun kita mesti hadir. Punya tetangga non muslim pun kita mesti baik kepada mereka. Begitu. Dalam konteks muamalah, kita dituntut silakan ingin bermuamalah dengan mereka, ingin bekerja sama dengan mereka, silakan. Tetapi jangan sampai menggadaikan akidah. Begitu. Jadi kita harus iktidal, harus adil kepada mereka. Kita harus menjunjung tinggi konsep wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan. Dalam Al-Quran, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat yang pertengahan. Nah, umat pertengahan ini artinya umat yang adil. Bahkan dikatakan dalam tafsiran yang lain bahwa pertengahan di sana adalah pilihan. Bahwa umat Islam itu, umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah umat pilihan. Nanti akan dijadikan saksi di akhirat kelak umat Islam itu. Jadi ada sebuah riwayat, keterangan, sebuah hadis bahwa Allah pernah nanti di akhirat kelak ya bertanya kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini kan seorang rasul dengan usia yang terpanjang, 950 tahun usianya. Setengah usianya dipakai untuk berdakwah. Selama itu dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam sisi kuantitas jumlah pengikutnya hanya sedikit, hanya seperahu, kisaran 80 orang. Walaupun 80 orang, tetapi apakah Nabi Nuh gagal dalam berdakwah? Tidak, ternyata Nabi Nuh tetap diberi gelar ulul azmi, rasul yang punya kegigihan. Walaupun pengikutnya sedikit, Nabi Nuh tidak pernah sama sekali ngeluh dakwahnya tidak sukses. Nabi Nuh tetap berdakwah. Karena itu kunci kesuksesan dakwah itu bukan dilihat dari seberapa banyaknya pengikut, tapi seberapa istiqomahnya kita, seberapa konsistennya kita dalam menyampaikan dakwah begitu. Nah, nanti di akhirat kelak itu Nabi Nuh ditanya oleh Allah, apakah engkau menyampaikan risalah? Nah, kata Nabi Nuh, iya ya Allah. Kemudian Allah mengkonfirmasi kepada umat Nabi Nuh, wahai umat Nabi Nuh, apakah Nabi Nuh betul menyampaikan risalah dakwah kepadamu? Jawaban umat Nabi Nuh, tidak. Bertolak belakang. Lalu kemudian Allah bertanya lagi kepada Nabi Nuh, kalau begitu Nabi Nuh siapa yang akan menjadi saksi bahwa engkau itu betul-betul menyampaikan risalah dakwah? Jawabannya adalah Nabi Muhammad wa ummati, dan umatnya. Jadi kita ini nanti di akhirat kelak itu menjadi umat pilihan yang menjadi saksi bahwa Nabi Nuh itu menyampaikan risalah dakwah. Jangankan antar umat, ya antar sesama kita nanti di akhirat akan masing-masing saling bersaksi. Ya, Arindia, kemudian
disaksikan oleh teman-teman yang lain. Betul bahwa Adindia itu adalah mahasiswi yang baik budinya, baik perangainya. Kalau disaksikan oleh 4 orang muslim yang baik, insya Allah itu menjadi hal yang krusial yang sangat penting. Itu akan meningkatkan atau akan apa istilahnya, mau konfirmasi bahwa betul Arindia adalah orang-orang baik. Jadi sesama kita ini akan jadi saksi. Ketika ada orang meninggal, kemudian orang yang meninggal ini disaksikan oleh beberapa orang-orangnya baik, dikatakan oleh beberapa orang-orangnya soleh, maka betul orang itu orang-orang soleh. Insya Allah tempatnya di surga. Jadi masing-masing di antara kita akan jadi saksi. Makanya kita harus jadi penengah, harus adil. Apalagi kita ya, kalian kan di Fakultas Ekonomi itu jelas harus adil dalam memutuskan setiap perkara ekonomi. Dalam istilah keislaman ada fikih iktisadiyah, fikih ekonomi. Fikih ekonomi itu harus adil dan berimbang. Menerapkan teori harus adil dan berimbang. Jadi kalian itu sebagai umat yang pertengahan, umatan wasato, gitu. Tidak mempersulit, juga tidak terlalu mempermudah. Harus adil dan berimbang. Nah, teman-teman, Al-Quran itu tidak menyebut secara spesifik ya kata tasamuh dalam redaksinya. Namun ada beberapa kata yang sepaham dengan nilai yang dikandung dalam toleransi. Di antaranya adalah kata as-safhu, berlapang dada, al-afuwu, sikap memaafkan, al-ihsanu, berbuat baik, al-birru, kebaikan, al-qistu, keadilan. Nah itu istilah-istilah yang tadi Bapak sampaikan merupakan gambaran atau bisa dikatakan komponen-komponen dari tasamuh. Harus adil, berbuat baik ya kepada teman begitu. Kemudian soleh, tidak mempersulit juga tidak terlalu mudah begitu. Nah ini karakter tasamuh dalam Islam. Artinya menebarkan kebaikan, berbuat baik itu istilahnya. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Silakan teman-teman. Kita buka mending lebih banyak diskusi. Pak, Ya. izin bertanya. Kan dulu tuh saya lihat di YouTube apa di mana gitu, Pak. Ya. Nah, ada Pak Ustadz yang ceramah di gereja gitu. Nah, Ya. hukum toleransinya gimana, dah, Pak? Oke, baik. Makasih ya Dul Raja. Beberapa memang ada ustadz yang menyampaikan dakwah di gereja. Mungkin bukan dakwah ya, lebih kepada menyampaikan pandangan. Bagaimana hukumnya tidak jadi masalah. Kita dakwah justru bagus. Kita dakwah menyampaikan kehormatan Islam di kelompok non-muslim. Itu bagus. Yang tidak boleh itu kita meyakini keyakinan mereka. Kita membenarkan keyakinan mereka. Kalau sekedar menyampaikan dakwahnya bahwa Islam itu apa-apa gitu. Islam rahmatan lil alamin. Kita sampaikan kebaikan Islam di sana. Tidak kemudian kita mengulas kebaikan ajaran mereka. Tidak perlu. Sampaikan Islam. Jadi gimana konteks dakwahnya? Kalau misalkan dakwahnya menyamakan Islam dengan agama lain, nah ini yang keliru. Tapi kalau dakwahnya menyampaikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, nah ini yang tidak jadi masalah, tidak disoal. Tentu kalau dakwah di gereja itu yang mesti betul-betul siap segalanya, mentalnya, ilmunya. Nah kalau misalkan dulu aja mau coba silahkan, kalau sudah siap mental dan ilmunya, ya. Silahkan, gak apa-apa, gak jadi soal. Yang penting kalau
konteks dakwah dengan mereka itu kita tidak dalam posisi mencaci ya. Tetap kita menjunjung tinggi etika dalam berdakwah. Tidak mencaci, tidak menghina. Tapi kita lebih mengedepankan bagaimana Islam yang sebenarnya. Bagaimana Islam yang sebenarnya. Begitu ya. Begitu dulu. Yang lain silakan. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan yang lain. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya ini ada Anissa, ada Kartika ya yang baru join. Oke, selanjutnya kata asofu ya dalam dan al-afu. Tadi kan asofu itu apa artinya? Asofu itu artinya berlapang dada dan memaafkan. Itu dalam Al-Quran disebutkan misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Muhammad Tantawi menjelaskan bahwa kata al-afu berarti tarakul iqab ala zambi, meniadakan hukuman atas dosa yang dilakukan. Sedangkan kata as-sofu yaitu tarakul muaqqadah, tidak melakukan pembalasan. Nah, ayat ini turun berkenaan dengan kekalahan umat Islam dalam perang Uhud. Orang-orang Yahudi mendatangi Nabi dan para sahabat di Madinah untuk mengolok-olok, menghina. Mereka mengatakan, jika memang agama kalian itu benar, pastilah kalian tidak akan kalah perang. Orang Yahudi. Maka kembalilah kepada agama kami, kata mereka, karena itu yang lebih baik. Kemudian turun ayat yang menjelaskan bahwa para sahabat dan Nabi Muhammad mesti bersabar atas apa yang telah mereka lakukan. Inilah indahnya Islam. Jadi pada peristiwa perang Uhud kan umat Islam kalah ya. Karena satu dan lain hal. Salah satunya adalah adanya ketidakpatuhan kelompok pemanah. Ketika oleh Rasulullah diamanahi untuk tidak boleh dulu turun sampai ada perintah. Nah, pada peristiwa kejadian sampai umat Islam hendak menang, nah orang-orang pemanah ini malah turun ke bawah, tidak menunggu instruksi Nabi begitu. Sehingga pihak musuh melihat peluang itu, malah kemudian melakukan serangan balik sehingga umat Islam kalah. Nah, ketika terjadi kekalahan, orang Yahudi malah mengolok dan menghina. Kalau bahasa kita, kalau Islam benar, kenapa mesti kalah dalam perang? Maka kembalilah kepada agama kami, hei umat Islam, kata orang Yahudi. Turunlah ayat itu tentang memaafkan dan tidak membalas, dan mesti bersabar. Lihat saja nanti. Nah, ini konteks apa ya? Toleransi, konteks tasamuh. Apalagi dalam bermuamalah ya, dalam bermuamalah. Tetapi karena kita sekarang ini kondisinya berbeda, tetap ketika ada orang non-muslim yang kemudian mengolok, menghina, kita tidak boleh tinggal diam. Kita mesti bereaksi, minimal menyatakan sikap. Kemarin kan sempat ramai ya ketika ada yang mengolok-olok Islam. Masih ingat kan ada Muhammad Kece, ada pendeta Saifuddin Ibrahim, ya mengolok-olok Islam tuh, hapus katanya beberapa ayat dalam Al-Quran. Itu luar biasa penghinaan terhadap Islam. Dan alhamdulillah tegas kan,
MUI, kemudian ormas-ormas Islam menyatakan sikapnya. Ya karena apa yang dikatakan itu merupakan bentuk penghinaan terhadap agama. Begitu. Nah ketika yang dihina adalah diri kita, nah konteks al-afu, konteks berlapang dada itu ketika yang dihina adalah pribadi kita sendiri, begitu, maka berlaku itu al-afu, lapang dada, saubar. Tetapi yang dihina adalah agama kita, keyakinan kita. Nah ini yang mesti kita menyatakan sikap minimal. Tidak mesti dengan kekerasan, tapi cukup dengan menyatakan sikap. Lakukan dengan hal-hal konstruktif, begitu. Tidak boleh destruktif, tidak boleh menghancurkan diri kita sendiri. Upayanya apa? Laporkan misalkan. Kan kemarin juga ada yang melaporkan kasus rektor ITK kan, yang rame ya, yang menyatakan bahwa kalian nih yang berkerudung itu ala manusia gurun. Jumiatun, Arindia, Nilam itu katanya ala manusia gurun karena berkerudung. Tahu gak ini masalahnya, kasusnya? Ramai itu kemarin. Nah umat Islam kemudian menyatakan sikapnya. Bahkan ada yang sampai melaporkan. Nah seorang pegiat media sosial, Ade Armando kan kita tahu ya. Ade Armando itu seorang pegiat sosial, dosen juga. Sampai kemudian babak belur kan. Kenapa bisa babak belur? Karena lontaran-lontaran pemikiran, pendapatnya justru banyak mendiskreditkan, banyak menghina Islam. Sementara hukum tidak berlaku adil kepada dia. Nah ini gambaran ya, sebetulnya gambaran. Mungkin kenapa kemudian sampai ada tindakan kekerasan. Kita tidak sepakat tindak kekerasannya. Tapi kalau misalkan kita runut, bagaimana kemudian tindak kekerasan ini bisa terjadi ke Ade Armando begitu, bisa terjadi ya karena satu diantaranya adalah itu banyak lontaran-lontaran pemikirannya yang justru menghina Islam. Coba misalkan sekarang Bagas ya, jadi kalau kata riwayat, kalau kamu ingin viral, ingin terkenal, ya silakan kencingi air zam-zam, pasti terkenal. Jadi mungkin alasan mereka ingin menghina Islam itu mungkin mereka ingin viral, ingin terkenal. Tapi buat apa terkenal dengan sebab yang demikian? Itu tidak mulia sama sekali. Selanjutnya, nah kata al-ihsan disebutkan dalam surah An-Nahl 125. Ayat tersebut turun berkenaan dengan mujadalah, perdebatan antara Nabi Muhammad SAW dengan ahli kitab. Ibnu Katsir menjelaskan kalimat wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu siapa saja yang hendak melakukan munadharah, diskusi ataupun mujadalah, perdebatan, haruslah dengan cara yang baik dan penyampaian yang bagus. Nah dalam istilah diskusi ada munadharah, ada mujadalah. Kalau munadharah itu lebih kepada diskusi, bertukar pikiran, bertukar gagasan. Barangkali ada pendapat yang lebih maslahat. Ada lagi istilah mujadalah. Kalau mujadalah itu adalah perdebatan, debat, silang pendapat, kemudian diperdebatkan. Nah kedua ini mesti billati hiya ahsan, dengan sikap yang baik begitu. Mujadalah dengan sikap yang baik. Tidak boleh kemudian kita melakukan kekerasan juga, kekerasan verbal. Ya, kekerasan verbal. Hewan dibawa-bawa. Tidak salah pun dibawa-bawa. Anjing kasihan. Monyet juga kasihan. Nah, harus billati hiya ahsan. Harus baik menyampaikan perdebatan itu ya teman-teman. Kalian boleh lihat referensi perdebatan antar ini, bisa lihat Zakir Naik, tahu gak? Zakir Naik. Mahesa tahu Zakir Naik? Tahu Bapak. Tahu ya? Ya, tahu Ahmad Didat? Ariadna tahu Ahmad Didat? Ahmad Didat itu sama seorang payah teolog
Kristolo, orang Islam, tapi menguasai ahli kitab, menguasai kitab-kitab di luar Quran, Injil, Taurat, begitu. Berdebat bahkan sampai mengislamkan ratusan bahkan ribuan orang dengan debatnya, dengan debat yang elegan, yang baik, itu bisa menarik perhatian orang di luar Islam, begitu. Jadi perkara ucapan, perkara perkataan ini sesuatu yang krusial menurut Bapak ya. Bagaimana seorang tokoh yang memiliki narasi yang baik itu banyak dikagumi. Makanya ada istilah kalau kalian diberi amanah untuk menyampaikan sesuatu ya, menyampaikan orasi, pidato, ceramah, dimanapun itu mesti persiapan. Karena ada sebuah ungkapan, maju tanpa persiapan itu mundur tanpa penghormatan. Grogi di atas mimbar, ceramah tidak karuan, karena tidak ada persiapan. Pasti kalian mundur tanpa penghormatan. Makanya persiapan itu adalah hal yang mesti, sebuah kemestian, sebuah keniscayaan. Persiapan. Kalian mempresentasikan sama mempersiapkan bahannya, materinya. Tinggal kita belajar bagaimana mengolah narasi, mengolah kata. Kalian sebagai ekonom ke depan, ekonom muslim, harus bisa membuat atau menarik orang di luar kelompok kita dalam konteks non muslim sampai tertarik. Bahkan ekonomi syariah sekarang digemari, diterapkan di berbagai negara Eropa dengan sistem dan konsepnya. Ya karena Islam memang demikian. Islam menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan memahami bahasa sesuai dengan tempat dan zamannya. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, kata al-birru dan al-qistu itu disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8. Ayat ini turun berkenaan tindakan Asma binti Abi Bakar yang menolak hadiah pemberian dari ibunya, Qutailah, yang merupakan non-muslim. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan Asma untuk menerima hadiahnya dan mempersilahkan ibunya untuk masuk ke rumah. Nah, keterangan ini menjelaskan bahwa kalau kita mesti tetap berhubungan baik dengan keluarga. Walaupun orang tua misalkan dan muslim, tetap mesti hormat kepada mereka. Tetapi jangan sampai hormat kepada mereka masih ikut dengan keyakinan mereka. Misalkan ketika ada orang tua ya non muslim, anaknya muslim. Nah, ketika orang tua datang, tetap kita mesti hormat kepada mereka. Apalagi memberikan hadiah, terimalah. Apalagi hadiahnya iPhone, pasti diterima oleh Kartika ya, pasti itu. Nah, yang tidak boleh itu ya, ketika misalkan orang tua non muslim kemudian mengajak anaknya untuk sama ikut mengajak kita ya untuk mengikuti akidahnya. Nah, kita mesti menolak dengan hormat, tetap menolak dengan baik, menolak dengan baik. Yang tadi billatihi ahsan tadi begitu. Itu kan Pendeta Saifuddin Ibrahim itu dulunya adalah seorang ulama Islam, cendekiawan Muslim disebutnya. Anaknya seorang Muhammadiyah, Islam juga. Tapi anaknya sangat menyayangkan sikap yang dipilih oleh ayahnya. Sangat menyayangkan. Tetap hormat anaknya ini terhadap ayahnya, walaupun tidak meyakini apa yang diyakini oleh bapaknya ini. Nah, inilah indahnya Islam. Indahnya Islam. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan. Bapak ngambil air dulu.
Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Rahmat. Mengenai tadi penceramah tadi Zakir Naik tadi. Ya. Nah itu kan beliau itu kan mempelajari kitab lain selain Al-Quran gitu Pak. Ya. Untuk dibanding-bandingkan gitu. Nah itu berarti nggak apa-apa Pak? Apa itu udah melewati toleransi gitu Pak? Oke, baik. Pak. Terima kasih Rahmat ya. Jadi kitab suci umat Islam itu dari awal Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW kan ada 4 ya. Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan? Ada Zabur ya kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, itu disebut perjanjian lama. Kemudian Injil kepada Nabi Isa disebut perjanjian baru. Kemudian ada Al-Quran, kitab suci terakhir umat Islam, yang tidak ada kitab suci setelah itu. Nah, dalam hadis ya dikemukakan kita itu tidak boleh membenarkan semuanya, tidak boleh menyalahkan semuanya. Jadi tiap kitab itu dari mulai Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quran disempurnakan keseluruhannya oleh Al-Quran. Dan Al-Quran ini sudah dijaga oleh Allah keasliannya, originalitasnya. Tidak ada bisa orang yang mampu merubah isi Al-Quran. Tetapi ini berlainan dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Taurat, Injil, itu semuanya sudah ada revisi-revisi yang dilakukan oleh mereka, oleh uskup. Jadi mereka itu ada keuskupan. Mereka itu yuharrifun, kama ya'rifun. Yuharrifun, mereka itu istilahnya merubah isi dari kitab suci mereka. Nah, kata Nabi, la tukadzibu wala tusaddiqu. Tidak boleh menyalahkan semuanya, tidak boleh membenarkan semuanya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apabila ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, ya, misalkan Injil, Taurat ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tidak boleh mempercayainya. Bisa jadi itu sudah dirubah. Kemudian apabila sama dengan Al-Quran, maka kita boleh membenarkannya. Karena apa? Karena misalkan gini, Nabi Isa itu kan hamba Allah, Abdullah. Tapi di kitab yang sudah mengalami perubahan dikatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ini kan bertentangan dengan Al-Quran. Maka kita tidak boleh membenarkan. Tetapi apabila ada beberapa ayat dalam kitab lain, perjanjian lama, perjanjian baru, yang sama dengan Al-Quran, maka bisa dipastikan itu benar. Jadi Al-Quran ini sebagai muhaiminan, konfirmasi. Begitu. Jadi istinya Al-Quran itu adalah tolak ukur. Sama gak dengan Al-Quran? Kalau sama berarti benar, kalau tidak berarti salah. Itu aja. Nah, bagaimana mempelajarinya? Nah, tergantung. Apakah mempelajari Taurat, mempelajari Injil itu sudah tidak toleransi? Tergantung. Kalau kita mempelajari kitab lain dengan tujuan untuk menyampaikan kebenaran Islam yang sebenarnya, tidak jadi masalah. Kalau seperti Zakir Naik itu kan memang ahlinya, dia bidangnya teolog, ya, kristolog juga, yang mempelajari Kristen, yang mempelajari agama-agama begitu, dengan tujuan menyampaikan kebenaran yang sebenarnya. Tidak jadi soal, tidak jadi masalah. Begitu. Itu pun kalau kita mampu. Kalau misalkan Rahmat mau mempelajari Injil, mempelajari Taurat, silakan. Tapi jangan sampai kamu melupakan Quran. Quran dulu kamu pelajari, begitu. Jangan sampai kamu gaya-gaya baca Taurat, Injil, tapi Quran malah tidak tahu surat Al-Ikhlas sekalipun. Tidak tahu Al-Kafirun. Kalau Zakir Naik jelas Quran dulu sampai hatam dipelajari, dipahami. Setelah itu mempelajari Taurat, mempelajari Injil untuk menyampaikan kebenaran. Nah, sebaliknya kalau misalkan
Saifuddin Ibrahim itu, mereka itu orang yang mantan ulama dari Islam, mempelajari Quran, ya kemudian justru untuk untuk menghancurkan Islam, seperti yang dilakukan oleh Sunok Hurgronje, tahu gak? Dulu ada seorang Belanda ya, namanya Sunok Hurgronje. Dia itu orang Belanda yang tahu bahwa cara mengalahkan umat Islam Indonesia atau bangsa Indonesia adalah mengalahkan dari dalam. Maka Sunok Hurgronje pergi ke Mekah untuk mempelajari Islam. Tapi tujuannya untuk supaya tahu titik lemah umat Islam. Setelah mempelajari Islam ya di Mekah begitu, pulang ke Indonesia mengganti nama menjadi Abdul Ghafur, dipercaya oleh orang-orang Indonesia. Kemudian menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah bahwa umat Islam itu tidak boleh katanya ikut campur dalam urusan politik. Nah ini bentuk upaya yang dilakukan Sunok Hurgronje bahwa bagaimana cara mengalahkan umat Islam Indonesia dengan cara tidak boleh umat Islam campur urusan politik. Khusus silakan di masjid saja, sehingga urusan-urusan politik dikuasai Belanda. Nah, orang ini masuk Islam, mempelajari Islam bukan untuk meyakini kebenaran Islam, tetapi untuk mengetahui kelemahan Islam dihancurkan dari dalam. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan Rahmat itu silakan saja kalian mempelajari, tapi dengan catatan harus pelajari lebih dulu Al-Quran. Jangan sampai kemudian kamu meyakini Injil yang justru bertentangan dengan Quran. Gitu. Jadi kalau menyikapi Injil dan Taurat, kita tidak boleh menyalahkan semuanya, mendustakan semuanya, tidak boleh membenarkan semuanya. Patokannya Quran. Kalau bertentangan dengan Quran, berarti salah bunyi di kitab itu. Tapi kalau sama dengan Quran, berarti benar. Itu ya Rahmat ya. Silakan Iya, Pak, yang lain. Pak. Makasih Pak jawabannya Pak. Ya sama-sama. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau ditanyakan. Oke, kemudian, nah dari Ibnu Abbas, ini toleransi dalam hadis ya. Ibnu Abbas berkata, dikatakan kepada Nabi SAW, agama apa yang paling dicintai Allah? Nabi menjawab, agama yang lurus dan toleran. Tentu saja jawabannya adalah Islam. Islam itu lurus. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan toleran. Islam pun adalah toleran. Tetapi toleran dalam makna yang sebenarnya. Bukan toleransi kebablasan yang tadi Bapak contohkan. Kenapa Rasulullah ya, Nabi Muhammad itu dalam bukunya Michelhat The 100 dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Michelhat ini adalah orang Kristen ya, tetapi secara objektif dan jujur menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang paling berpengaruh. Kenapa? Karena satu, akhlak. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu merupakan akhlak Nabi. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Quran berjalan. Dan Al-Quran itu adalah inti dari ajaran Islam. Ketika akhlak Rasul dicintai, disukai, kemudian mempengaruhi banyak orang, artinya apa? Artinya bahwa Islam itu sudah yang paling toleran di antara yang lain. Walaupun secara populasi ya umat Kristiani di dunia masih mendominasi. Umat Islam hanya berapa persennya. Kalau dibandingkan dengan jumlah populasi agama di seluruh dunia, umat Islam masih di nomor 2. Yang pertama masih Katolik. Tetapi Michelhat secara objektif dan jujur menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia. Karena akhlaknya tadi. Akhlaknya. Oke, kemudian
Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah merahmati orang yang memudahkan ketika menjual dan ketika membeli, dan juga orang yang meminta haknya. Ini salah satu contoh hadis ya, ketika dalam bermuamalah dengan orang, dengan Rasul tidak menyebut memudahkan membeli kepada orang Islam saja, tidak, tetapi kepada semua orang, termasuk non-muslim. Nah, kemudian Piagam Madinah mempersatukan umat Islam dan Yahudi untuk terikat janji untuk saling menjaga keamanan kota Yathrib. Dalam perjanjian itu juga ditetapkan dan diakuinya hak kemerdekaan tiap-tiap golongan untuk memeluk dan menjalankan agamanya. Kesepakatan ini merupakan salah satu perjanjian politik yang memperlihatkan kebijaksanaan dan toleransi Nabi Muhammad SAW. Kalian boleh pelajari itu bagaimana isi perjanjian Madinah, Piagam Madinah, Madinah Charter, di mana Rasulullah dipercaya oleh kelompok non-Islam, Yahudi, Nasrani waktu di Madinah sebagai pemimpin. Karena mereka tahu keadilan dan budi pekerti dari Rasulullah SAW. Bayangkan. Nah, di kita walaupun mayoritas umat Islam, kenapa Islam yang sering didiskreditkan? Bahkan diskriminasi itu sering terjadi di antara kita. Padahal kalau orang memahami Islam yang sebenarnya ala Rasulullah SAW, bisa dipastikan bangsa dan negara akan makmur ya, dengan sikap akhlak yang seperti dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa kemudian dipercaya oleh orang-orang Madinah? Karena perangainya luar biasa, adilnya Rasulullah SAW ketika menjadi pemimpin. Bahkan Rasulullah itu tidak pernah memaksa ya. Islam sendiri kan bukan agama yang memaksa. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Silakan orang yang tertarik dengan Islam silakan masuk. Yang tidak tertarik ya silakan, itu pilihannya. Tetapi ketika sudah masuk dalam Islam, kita mesti masuk Islam secara kafah. Udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam secara kafah. Biarkanlah orang tertarik dengan Islam dengan sikap yang kita perlihatkan, sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi Rasul itu tidak hanya serta-merta dengan omong-omong saja, tapi dengan hal, dengan tindakan. Itulah adilnya Rasulullah SAW, sehingga digemari, dikagumi oleh orang-orang, dipercaya oleh orang-orang selain Islam. Nah teman-teman, dalam kehidupan sosial, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada pengikutnya untuk berinteraksi dengan non-muslim dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, kebaikan, dan keadilan. Seperti yang terjadi antara Asma dengan ibunya Qutailah. Seperti yang tadi pertanyaan yang masuk ya, itu kaitan dengan bagaimana menghadiri pernikahan gitu. Ya silakan. Kalau dari masih dalam taraf kemanusiaan boleh-boleh saja, silakan. Kemudian al-hurriyah ad-diniyah. Nah, prinsip toleransi dalam Islam itu al-hurriyah ad-diniyah, kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala membebaskan setiap hambanya untuk menentukan pilihan keyakinannya melalui Quran Surat Al-Baqarah 256. Allah juga melarang setiap tindakan pemaksaan untuk memilih agama dan kepercayaan tertentu. Ya seperti tadi Bapak sampaikan, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Adapun kenapa terjadi peperangan di masa Rasulullah SAW? Di antara banyak peperangan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW itu lebih kepada defensif. Apa itu defensif? Pertahanan. Jadi umat Islam itu tidak pada posisi menyerang. Perang pertama misalkan perang Badar ya, umat Islam itu diserang. Ya, diserang oleh orang-orang Quraisy yang berjumlah 1000. Sementara pasukan Muslim 300 orang. Bayangkan. Apakah Nabi dalam posisi menyerang?
Mana mungkin, logikanya di mana? Kalau misalkan umat Islam menyerang lebih dahulu, wah 300 kok. 300 orang, punya kekuatan 300 orang, pasukan musuh 1000 orang. Gimana logikanya kalau misalkan Rasulullah menyerang? Jadi umat Islam waktu itu pada posisi bertahan, defensif. Ketika menyerang kita bertahan, melawan. Dan alhamdulillah qadarullah umat Islam menang. Dan perang-perang selanjutnya itu lebih banyak pertahanan. Walaupun nanti pada masa dinasti-dinasti itu ada ekspansi, ada perluasan wilayah Islam. Dalam konteks bagaimana Islam mesti menyebar di seantero dunia sampai sekarang. Tapi kebanyakan tidak pada tahap proses peperangan. Islam sampai ke Indonesia itu bukan dalam proses peperangan. Tapi karena memang ada usaha dagang, menyampaikan kebenaran, dakwah, begitu. Sampailah ke kita. Bagaimana sultan, kemudian wali-wali menyampaikan dakwah dengan cara manusiawi, dengan cara humanis, bahkan dengan seni, begitu. Tidak pada tahap perang. Kemudian, yang kedua prinsip dalam toleransi itu adalah al-insaniyah, kemanusiaan. Manusia merupakan khalifatuh fil ard, pemimpin di bumi. Ia diciptakan untuk hidup saling berdampingan di atas perbedaan. Nah itu teman-teman ya. Jadi konsep toleransi dalam Islam itu prinsipnya adalah kemanusiaan. Dalam konteks kemanusiaan, tidak dalam konteks akidah dan keyakinan. Oke teman-teman, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan sampai saat ini, silakan. Bapak izin bertanya Pak. Ya silakan Mahesa. Ada orang non muslim masuk ke masjid. Emangnya boleh orang non muslim masuk ke masjid itu gimana ya Pak? Boleh. Umat non muslim masuk masjid boleh. Tapi mesti tahu tujuannya apa. Kalau tujuannya hanya sekedar istilahnya, sekedar ingin tahu bagaimana Islam dalam hal beribadah, bagaimana kemudian estetik ke masjid, boleh silakan, gak jadi soal umat Islam non muslim masuk masjid. Tapi kalau tujuannya berbeda, tujuannya ingin mencari kesalahan, tujuannya ingin mencari titik lemah Islam, itu buat apa kamu izinkan? Tapi kalau silaturahim, kemudian untuk tahu Islam bagaimana, indahnya sholat bagaimana, gak jadi soal, silakan. Harus jelas tujuannya apa, begitu. Begitupun kita, kalau kita masuk gereja harus jelas tujuannya apa. Kalau tujuannya ingin sekedar istilahnya, sekedar tadi ya tujuannya undangan, misalkan memenuhi undangan, gak jadi masalah. Tapi kalau misalkan tujuannya tadi ingin mencari kebenaran agama lain, masuk gereja, ya itu tidak diperkenankan. Kebenaran sudah di Islam kok, begitu. Sudah jelas di Islam. Harus jelas tujuannya apa, begitu ya, Mahesa. Kita mau ke gereja kalau tujuannya karena diundang pernikahan tidak jadi soal. Tapi kalau di luar itu, Bapak rasa tidak perlu lah. Tapi kalau umat Islam, silakan masuk masjid kalau ingin tahu indahnya Islam, ingin tahu bagaimana softnya Islam, barisan umat Islam ketika sholat, silakan menjadi soal. Begitu Mahesa. Jadi kalau misalkan ingin memperlihatkan indahnya Islam, ajaklah mereka. Tapi kalau kita ke mereka, misalkan tujuannya harus jelas dulu. Kalau misalkan sekedar tadi memenuhi undangan, boleh gak jadi soal. Begitu ya Mahesa ya. Ya Oke, Pak. silakan yang lain. Kalau materi-materi sebelumnya mudah-mudahan bisa kalian pelajari ya di YouTube ya, mudah-mudahan paham. Karena kalau Bapak mengulang dari materi ke-8 ya, itu pasti mesti berjam-jam. Bapak asumsikan kalian sudah paham, memahami apa yang Bapak sampaikan di YouTube. Pak izin bertanya.
Ya, silakan Nikola. Kaitan dengan ini apa ya, menghargai ataupun menghormati. Mungkin Bapak juga asing ya Pak ya dengan nama saya ya Pak ya, Nikola Michael gitu kan. Nah, nama itu diberikan oleh pendeta Pak, karena karena dari ayah juga, dari ibunya ayah kan non muslim juga. Nah, itu bagaimana ya Pak ya, karena nama belakang saya juga ada ayatullahnya Pak, jadi perpaduan antara Islam dan Kristen Pak, itu gimana ya Pak ya? Ya, baik. Ya, keingetan dulu pernah Bapak punya pemikiran, ini Nikola ini muslim atau non muslim ya? Ketika Bapak lihat absen gitu, ini Nikola ini muslim atau non muslim ya? Malah nggak WA Bapak sebagai PJ. Oh, barangkali ya itulah kenapa nama ini kan tugas pertama orang tua ya. Nama ini tugas pertama orang tua yang mesti diberikan ya. Jadi tugas pertama orang tua ketika bayi lahir 7 hari, orang tua wajib memberikan nama. Dan nama itu mempengaruhi segala hal. Kalau misalkan ada orang bernama Soleh, udah jelas itu pasti orang Islam. Tapi kalau misalkan namanya itu Robert misalkan, nah ini mengundang tanya, ini Islam atau Kristen ya? Termasuk Nikola Michael ini Islam atau Kristen? Tapi gak jadi soal. Kalau misalkan Nikola dengan nama Nikola Michael yang dilihat secara kasat mata cenderung lebih ke non muslim, tapi sejatinya muslim, ini yang lebih penting. Daripada namanya sangat soleh, misalkan Solehul Muslim namanya ya. Namanya Solehul Muslim misalkan. Waduh, Islami banget, tapi kelakuannya tidak mencerminkan namanya, itu tidak bernilai apapun nama. Tetapi nama misalkan Nikola Michael tapi berperangai soleh, insyaallah, kemudian teguh terhadap prinsip-prinsip nilai Islam, insyaallah tidak jadi masalah nama ini. Sama dengan Mahesa, kan Mahesa itu cenderung Hindu itu, Mahesa Palaka Abicakra. Sama tuh Mahesa juga. Nama sebelum melanjutkan, Mahesa juga ada keturunan Hindu ya? Atau gimana? Enggak Pak, nggak ada keturunan Hindu, banyak kan Islam semua Pak. Oh iya, cuman mungkin ya terpengaruh sedikit ya dengan ini. Jadi dulu itu ya, umat Indonesia itu, nama-nama Indonesia itu terpengaruh oleh, kan Hindu itu sebelum Islam datang di Indonesia, Hindu itu mempengaruhi bagaimana corak Islam. Maka nama-nama anak waktu itu cenderung terpengaruh oleh dewa-dewa di agama Hindu, seperti Surya. Surya itu kan dewa matahari. Ada nama Ratih ya. Ratih itu dewi cinta. Ada Sukma juga sama. Kemudian ada Banyu. Itu dewa-dewa yang ada di Hindu, di pewayangan Hindu. Kemudian Kamajaya, Ratih, Arjuna. Itu terpengaruh. Tetapi ketika Islam datang ya, kemudian nama-nama berubah coraknya. Maka muncullah ada nama Anissa ya, itu dari Al-Quran. Ada nama Rahman ya. Kemudian ada nama Sahrul Mubarak. Nah ini bulan yang mulia kan gitu. Muncullah nama-nama seperti itu. Hasanah Jumiatun, Al-Nur Alfiyah atau gitu. Nah, itu semua terpengaruh oleh Islam ketika datang. Tapi Bapak jelaskan sekali lagi, tidak jadi masalah nama apapun yang diberikan orang tua, kita mesti hormati, kita mesti hargai. Karena itu bukan keinginan kita, itu keinginan orang tua. Yang jelas ketika kita sudah dalam keislaman, kita mesti teguh dalam prinsip dalam keislaman kita, begitu. Jadi Nikola Michael tidak usah, tetap harus menghargai, tidak jadi masalah, tetap berbuat baik kepada nenek, ya berarti nenek ya, yang non muslim. Tetap berbuat baik kepada nenek ya, seperti yang dilakukan oleh Asma binti Abi Bakar kepada ibunya, malah itu Qutailah. Tetap Rasul menganjurkan ketika ibunya memberikan hadiah, tetap terima, tetap hormat kepadanya. Tapi jangan sampai ketika misalkan disuruh untuk berlainan atau pindah dari akidah yang sekarang diyakini, nah
kita usahakan tolak dengan halus, dengan baik begitu ya, Nikola. Ini bacanya Nikola atau Nikola nih? Niko aja Pak. Nicole ya, oke. Iya. Gak jadi masalah deh. Yang penting dalam hati ya, dalam hati. Oke. Terima kasih Pak. Korun itu kan nama yang Korun ya. Korun itu kan nama yang dalam Quran banyak dibahas. Jadi karena ketidaktahuan ya, mungkin ada orang tua yang memilih nama, ingin namanya dalam Al-Quran. Ketika menyuruh Korun, kasih nama tuh anaknya Korun. Padahal tidak tahu bagaimana sikap dan karakter Korun. Nah ini yang keliru. Tapi alhamdulillah selama Bapak jadi dosen, sempat jadi guru juga, tidak ada di daftar absen namanya Korun. Tidak ada Cep Korun ya. Ya karena mungkin orang tua sudah pada tahu walaupun Korun itu orangnya kaya ya, super kaya, tapi durhaka terhadap Allah. Michael itu bahasa Ibrani kalau nggak salah, bahasa Islamnya Mikail ya. Mikail. Joseph itu dalam bahasa Ibrani, nama Islamnya Yusuf. Kemudian David ya, David itu bahasa Ibrani, nama Islamnya Daud. Kemudian Abraham juga sama, bahasa Ibrani, nama Islamnya Ibrahim. Isa, nama Islam dalam Quran dibahas, bahasa Ibrani-nya Yesaya, kemudian Yesus. Tapi tidak ada ya di kita yang bernama Yesus. Oke, gitu ya Nikola. Yang lain silakan. Bapak pengen nanya Pak. Oke, Bagas. Nah, Bagas Aulia ini dalam Quran, tapi Bagasnya bahasa Indonesia. Ya Bapak, ini pengen nanya terkait tadi sih permasalahan yang Dr. Zakir Naik itu. Oh ya, kan dalam Islam itu dijelaskan ya Pak, kita itu diajarkan mengenai ilmu tasamuh, yaitu menghormati perbedaan pendapat dan keyakinan. Lalu tadi juga Bapak sempat bilang bahwasanya Islam itu adalah agama yang tidak memaksa. Siapa yang tertarik terhadap Islam ya silahkan masuk, kalau enggak ya udah gitu. Ya. Cuman yang jadi pertanyaan itu, Dr. Zakir Naik itu kan adalah salah satu tokoh Islam gitu, yang mana dia itu banyak banget gitu mengislamkan orang yang non Muslim gitu. Di suatu forum lah itu yang dia sediakan dengan membandingkan agama Islam dengan agama yang lain. Nah itu bukankah salah satu ajaran tasamuh itu perbedaan pendapat dan keyakinan itu dilanggar ya Pak? Terus sama Islam itu tidak memaksa gitu Pak? Gimana pandangan dari Bapak sendiri? Baik, terima kasih Bagas ya pertanyaannya. Yang pertama Bapak sampaikan bahwa Forum Zakir Naik itu tidak memaksa ya sebetulnya. Jadi Forum Zakir Naik itu tidak memaksa, silakan kalau misalkan ada orang yang ingin hadir, silakan hadir. Kalaulah tidak mau hadir, tidak kemudian dipaksa. Apalagi sampai diperangi, tidak. Nah yang kedua, Zakir Naik itu menyampaikan kebenaran Islam. Tidak kemudian sampai menyudutkan, menjelek-jelekkan orang. Coba silakan lihat dalam beberapa forumnya. Zakir Naik itu lebih kepada bagaimana teori konsep Islam yang sebenarnya. Ketika ada pertanyaan dari non-Muslim, ya, Zakir Naik tahu ini pertanyaan menjebak atau pertanyaan yang hanya sekedar ingin ingin menguji Zakir Naik. Zakir Naik tahu. Jadi yang disampaikan oleh Zakir Naik itu adalah bagaimana meluruskan teori-teori yang berkembang, pemahaman non-Muslim yang berkembang, dikaitkan dengan kitab Injil, kitab Taurat dengan Islam. Inilah yang sebenarnya. Tidak kemudian sampai memaksa, silakan kamu mesti masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, silakan keluar. Jadi tidak sampai memaksa demikian. Nah Bapak rasa ini yang tadi wajah dilhum billati hi aksan.
ya ahsan. Berdebatlah kepada mereka dengan debat yang baik. Dan Zakir Naik itu pendebat yang baik. Karena tidak sampai menghina fisik orang, tetapi Zakir Naik itu dengan pengetahuannya menyampaikan konsep-konsep, teori-teori yang sudah dia pelajari di Injil, di Taurat, dan di Al-Quran. Sehingga orang paham begitu. Kenapa ribuan umat kemudian sampai masuk Islam? Karena paham dengan cara yang disampaikan oleh Zakir Naik. Nah, ketika tidak kemudian dia sampai masuk Islam, tidak kemudian sampai dipaksa harus masuk Islam. Forumnya pun sebetulnya forum yang bebas dari paksaan. Silakan yang mau ikut silakan. Yang tidak mau pun gak apa-apa, gak jadi soal. Ketika sampai debat tidak masuk Islam tidak juga apa-apa, silakan. Begitu maksudnya. Jadi maksudnya tidak memaksa itu dalam konteks demikian. Islam itu tidak memaksa orang masuk Islam sampai dengan fisik. Bahkan kalau misalkan kita lebih membandingkan ya, lebih membandingkan bagaimana kelompok misionaris ya mengkristenkan orang itu Bagas akan tahu bagaimana ngerinya orang-orang dikristenkan dengan cara paksa. Bahkan ada sebuah istilah we Christianize. Jadi misionaris itu punya kewajiban apapun caranya, misionaris kita, apapun caranya ini mesti kemudian dikristenkan semuanya. Punya tugas kewajiban, tugas suci untuk mengkristenkan orang. Nah di Islam itu silakan ya, yang tadi kan, yang mau masuk silakan, yang tidak pun tidak apa-apa, tetap kita hormati. Tetapi jangan sampai kamu mengejek-ngejek, kamu memaksa keyakinanku untuk sama dengan keyakinanmu. Kalau sekedar menyampaikan nih bahwa Kristen ini gini, ya sudah silakan sampaikan saja. Tidak sampai pada mengajak dengan terang-terang. Nah konteks kalian pun demikian. Ketika misalkan kalian punya teman non-muslim, ya. Nah kalau misalkan orang non-muslim bertanya tentang Islam, jawab dengan pengetahuan kita, dengan bahasa yang baik. Tidak sampai kemudian yuk masuk Islam, misalkan yuk masuk Islam, kalau tidak masuk Islam kamu coret dari daftar kelas. Tidak kan? Sekolah punya wewenang misalkan jadi PJ, tidak mau ikut mata kuliah agama, ayo ikut. Kalau tidak ikut, aku coret. Nah itu abuse of power, itu kesewenang-wenangan. Karena di Indonesia itu adalah bukan negara agama, bukan juga negara sekuler. Tapi Indonesia itu the religious state nation, sebuah negara yang melindungi atau sebuah negara yang berketuhanan. Karena kalau negara agama itu negara yang menjadikan satu agama sebagai sumber hukum, seperti di Vatikan. Itu negara agama. Karena menjadikan Kristen sebagai sumber rujukan. Bukan juga negara sekuler ya di Indonesia. Negara sekuler itu negara yang memisahkan antara kehidupan agama dengan kehidupan negara. Seperti Prancis itu kan sekuler. Kemarin itu presidennya kan pemilihan presiden yang terpilih kembali itu Emmanuel Macron, itu sempat ramai kan sebelumnya. Karena memang Prancis itu negara sekuler, memisahkan antara agama dengan negara. Tapi di Indonesia bukan negara sekuler. Indonesia melindungi bangsa Indonesia untuk berkeyakinan, berketuhanan, silakan. Makanya di Indonesia ada beberapa agama yang diakui, silakan bebas. Itu ya, Bagas ya. Terima kasih Bagas. Oke, yang lain? Kalau mata kuliah lain sudah beres? Sudah Pak, alhamdulillah. Kalau Bapak sih mengalah saja karena MKWU ya. Mengalah saja kalau misalkan bentrok dengan kuliah yang lain kemarin-kemarin itu kan. Hanya Bapak inisiasi untuk tetap menyampaikan kuliah walaupun dengan YouTube begitu.
Hanya sekarang Bapak ingin menebus beberapa pertemuan yang gak masuk dengan kesempatan kali ini. Silakan, masih dibuka beberapa hal yang mesti dibahas. Mau masalah toleransi silakan. Mau masalah pertemuan yang lalu kaitan dengan dunia Islam kontemporer. Mau masalah sejarah Islam silakan. Kalau Bapak sampai zuhur juga gak masalah nih. Kalian udah nyawalan belum? Puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal ya. Itu pahalanya itu ibarat saum selama 1 tahun. Jadi kalau kemarin 30 hari saum Ramadan ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal itu sama pahalanya dengan saum setahun. Alhamdulillah. Silakan. Kalau yang berkenan Syawal, Bapak juga belum sih. Cuman masih ada waktu beberapa hari lagi kita saum Syawal, saum sunat Syawal. Sambil ngopi pun silakan lah, gak apa-apa ya. Kalau ada yang ada kopi, kalau yang masih ada makanan di rumahnya. Bapak izin bertanya, Pak. Ya, enggak. Tapi ini di luar topik yang toleransi, Pak. Ya, boleh. Mau nanya yang tadi puasa Syawal. Itu Ya. kan sunnah ya, Pak? Ya. Nah, kalau puasa sunnah itu boleh 1 hari itu maksudnya boleh digabung nggak sih, Pak? Kan kalau hari Sabtu, Minggu, sama Senin ini kan ini ya ada puasa sunnah Ayyamul Bid. Nah, itu boleh digabungkan niatnya sama puasa sunnah Syawal atau tidak ya, Pak? Terus yang kedua, saya juga mau tanya, katanya kan puasa sunnah Syawal itu seperti puasa 1 tahun. Nah, untuk yang perempuan yang ini mempunyai hutang puasa gitu, itu tuh diwajibkan untuk mengkodonya terlebih dahulu atau kita mengutamakan puasa Syawalnya daripada nanti habis itu bulan Syawalnya. Terima kasih, Pak. Oke, baik, sama-sama Zumiatun. Oke, pertanyaan yang banyak juga dipertanyakannya oleh umat Islam terhadap para ulama. Jadi Syawal ini kan saum sunat yang dilakukan di bulan Syawal. Jadi istilahnya waktunya terbatas, hanya di bulan Syawal. Sementara saum yang lain, misalkan Ayyamul Bid itu di tiap bulan. Ya. Di tiap bulan ada saum bulan purnama. Gitu. Apakah bisa satu pekerjaan untuk 2 niat saum? Ini juga ikhtilaf. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menyatakan bisa, tetapi ada yang mengatakan tidak bisa. Satu pekerjaan diniatkan 2 amalan. Nah, kalau Bapak cenderung tidak bisa. Ya. 1 amalan dengan niat beberapa niat. Misalkan kebetulan Ayyamul Bidnya itu hari Senin di bulan Syawal. Diniatkan 3 saum. Saum Senin, Senin Kamis, saum purnama, saum Syawal. Enak banget tuh. Nah, jadi kalau menurut Bapak tidak bisa disatukan ya. Jadi 1 niat saja. Kalau mau saum Syawal, saum Syawal. Gak jadi masalah, gak jadi sholat. Insya Allah, Allah lebih mengetahui. Gitu. Ketulusan niat kita. Nah, begitupun dengan yang tadi. Apakah qada dulu, begitu kan? Atau Syawal dulu? Ya, ini juga sama ikhtilaf. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan saum qada dulu karena sifatnya wajib. Ada yang mengatakan saum sunat dulu aja karena waktunya terbatas. Nah, kalau misalkan kita ingin mendapatkan keutamaan saum Syawal karena waktunya terbatas di bulan Syawal, maka lakukan Syawal dulu niatnya. Jadi hebat Bapak,
Syawal dulu niatnya, karena waktunya terbatas, mendoyak gitu, tidak muasa, tidak leluasa. Kalau qadha itu kan bisa di bulan di luar Syawal, tapi kalau saum Syawal tidak bisa di bulan Muharram. Ya, namanya juga Syawalan, tidak ada istilah Muharram. Gitu. Jadi menurut Bapak niatnya Syawal dulu saja, silahkan. Insya Allah mudah-mudahan umur kita panjang, bisa kita laksanakan saum qadha di luar Syawal. Dan kalaulah misalkan sebelum qadha, qadarullah kita dipanggil misalkan ya, dalam posisi belum melaksanakan saum qadha, tapi Syawalan sudah beres, insya Allah itu jadi catatan baik buat kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu. Karena niat kita baik, ingin mengambil fadilah sunat Syawal, begitu. Tapi mudah-mudahan kita semua berkah dan panjang umurnya, sehingga kita bisa melaksanakan saum Syawal juga qadha selesai tahun ini. Oke, silakan, ada pertanyaan lain? Halo? Kedengaran suara Bapak? Dengar Pak. Ya, silakan, ada pertanyaan enggak? Gimana teman-teman, ada yang mau didiskusikan kembali? Oke, jadi kalau tidak ada, pertama yang Bapak sampaikan,